Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'alimna wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak, ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali mengkaji kitab yang mulia yaitu Tarbiyatul Abna yang disusun oleh Syekh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita di surganya kelak. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila pada pertemuan yang lalu kita membahas doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak yang ada di lingkungan beliau, maka salah satu doa beliau kepada seorang anak adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas ibni Malik, untuk Anas. Qala Syekh Al-Muallif rahimahullah hafizahullah, akhraj al-Bukhari fi sahihihi min hadithi Anas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Anas. Dari hadis Anas, ini masih Rasulullah mendoakan Anas ibn Malik. Qala, bahwasana Anas ibn Malik berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim fa'atathu bitamrin wa samanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sulaim, datang ke rumah Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim niku para rawuh niku tasik mahramipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila bilih menawa benjang jenengan
membaca hadis atau mendengarkan hadis. Iki Kanjeng Nabi kok ditarik oleh seorang wanita tangannya. Ini Kanjeng Nabi kok tidur di rumah sahabiat. Perlu diketahui bahwasanya yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW dan yang menarik tangan Rasulullah SAW dari kalangan wanita selain istri dan anaknya adalah Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Terus Ummu Sulaim itu termasuk mahrame Kanjeng Nabi. Entah itu dari sisi nasab, kan Ummu Sulaim niku kan nggih tiyang Ansor. Nah, mbahne Kanjeng Nabi sinten? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku ibuke dari Yathrib, dari Ansor. Jadi mbahe Kanjeng Nabi Abdul Muthalib itu adalah anak dari seorang wanita yang ada di kota Yathrib. Jadi ayah Abdul Muthalib atau saudaranya Muthalib itu melakukan perdagangan jauh ke Syam. Akhirnya beliau tersebut itu tinggal di Yathrib sementara dan menikah dengan ibunya Abdul Muthalib. Lah ketika bapaknya itu meninggal, buyutnya Kanjeng Nabi itu meninggal, Muthalib itu mencari setelah mengetahui kabar bahwasanya saudaranya tadi itu menikah dengan seorang wanita di Yathrib, dicari. Akhirnya ketemu anaknya tadi dibawa ke kota Mekah. Sama orang-orang Mekah dikira bahwasanya dia itu Muthalib itu baru membeli budak. Jadi Muthalib itu baru membeli budak, sehingga apa? Disebut Abdul Muthalib. Jadi orang-orang Mekah mengenalnya dengan Abdul Muthalib, dikira budaknya Muthalib. Kesimpulannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Sulaim kali Ummu Haram itu seorang wanita Ansor di kota Madinah dan ini termasuk mahram Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pramila mboten heran bila menawa Kanjeng Nabi kadang-kadang tilem datang gerane Ummu Sulaim. Tidur siang datang gerane Ummu Sulaim. Kadang-kadang datang gerane Ummu Haram. Kenapa? Karena tasik kerabatnya. Dan kerabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Yathrib itu adalah Bani Najjar. Kemudian ada yang mengatakan pula bahwasanya Ummu Sulaim itu masih saudara dari Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah, maka di sini nyambung kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari persusuan. Intinya Ummu Sulaim itu mahrame Kanjeng Nabi. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim. Kanjeng Nabi itu menemui Ummu Sulaim. Fa'atathu bitamrin wa samanin. Maka Ummu Sulaim itu membawakan untuk Kanjeng Nabi kurma dan saman, mentega. Qala, maka Kanjeng Nabi ngendika, aidu samanakum fi saqaikum. Fi saqaihi. Kembalikan mentega ini ke tempatnya dan kembali kuatam merokum fi wi'aihi fa inni shaim. Kembalikan kurma ini juga ke tempatnya karena sesungguhnya saya itu puasa. Tsumma qama ila nahiyati minal baiti. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdiri di salah satu sudut rumah, fa shalla ghairul maktubah. Kemudian beliau sholat sunnah. Fada'a li Ummi Sulaim wa ahli baitiha. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendoakan kebaikan untuk Ummu Sulaim dan keluarganya pun. Faqalat Ummu Sulaim,
Maka Ummu Sulaim berkata kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali Khuwaisah." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu memiliki Khuwaisah. Qala ma hiya? Jadi saya itu memiliki orang khusus ya Rasulullah. Saya itu memiliki orang khusus. Khuwaisah itu tasghir dari khasa. Dan ini menunjukkan para rawi menunjukkan kelembutan Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu memanggil anaknya itu dengan sigha tasghir. Jadi kalau alim wailim, thalib wailim, niku sigha tasghir di dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan panggilan sayang. Jadi bahasa tasghir itu menunjukkan panggilan sayang. Ya Rasulullah, innali Khuwaisah, saya itu memiliki anak kesayangan ya Rasulullah. Qala ma hiya? Apa kesayangan tersebut? Qalat khadimutna Anas. Yang saya maksud dengan kesayangan saya ya Rasulullah, membantu jenengan Anas. Fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ali bihi. Maka tidaklah dia tersebut itu meninggalkan kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan saya, kata Anas. Jadi ketika disebutkan oleh Ummu Sulaim, saya itu memiliki orang kesayangan ya Rasulullah, tolong jenengan doakan, tolong jenengan doakan. Maka Kanjeng Nabi langsung mendoakan Anas ibnu Malik dengan sebaik-baiknya doa untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allahumma rzuqhu malan, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak untuk Anas. Wa waladan, dan berikanlah anak untuk Anas. Wa barik lahu, dan berikanlah keberkahan. Didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niku juga menunjukkan keistimewaan Ummu Sulaim. Subhanallah para jamaah, Ummu Sulaim niku seorang wanita yang jarang. Ummu Sulaim itu wanita yang memiliki keistimewaan luar biasa. Yang mana mahar Ummu Sulaim tersebut itu adalah Islamnya suaminya. Dados ketika beliau tersebut itu pisah dari Malik, entah itu dia cerai, entah itu meninggal. Kan Malik bapaknya Anas nyukangge meninggal dalam keadaan kafir. Setelah pisah, Abu Thalha datang melamar Ummu Sulaim. Nah, Abu Thalha niku nggih napa? Tiange sugih, tiange ganteng, mokae pol lah, pol ganteng, sugih, apian, loyal. Cinta saya buatan kepenjat. Mendatangi Ummu Sulaim. Terus Ummu Sulaim apa? Ya Abu Thalha, misluka la yura. Wahai Abu Thalha, seorang laki-laki seperti sampean itu sulit untuk tidak ditolak. Sulit untuk ditolak. Enggak mungkin ditolak kan gitu kan. Sampean itu ganteng, sampean itu sugih, akhlaknya baik. Enggak mungkin untuk ditolak itu. Cuman ya Abu Thalha, anta kafir wa ana imra'atun muslimah. Sampai itu kafir, saya seorang wanita muslimah. Faja'atu mahri Islam. Maka kalau sampai mau menikah dengan saya, sampai masuk Islam. Dan masuk Islamnya sampai itu jadi mahar saya. Saya enggak butuh uang sampean. Saya enggak butuh apa-apa. Sing penting sampai masuk Islam cukup jadi mahar saya. Subhanallah. Ada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Abu Thalha kebatan datang Kanjeng Nabi. Ada isyarat diterima nih kan.
datang Kanjeng Nabi mengumumkan keislamanipun sehingga Abu Talha masuk Islam dan menikahi wanita pujaanipun musuh. Ini memang sempurna, subhanallah. Ini enggak ada orang yang maksum, cuma Ummu Sulaim itu subhanallah. Sehingga pada suatu kesempatan para rawuh, ketika Ummu Sulaim tersebut itu bersama kehidupannya dengan Abu Talha hendak melakukan perjalanan. Waktu itu anaknya sakit. Abu Talha tanya kepada Ummu Sulaim, gimana keadaan anak kita? Enggak apa-apa, sampai lakukan perjalanan enggak apa-apa, tak jagain. Akhirnya pun para jamaah, Abu Talha melakukan perjalanan, Ummu Sulaim jaga anaknya. Qadarallahu ma syafa'ala, putrane niku dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Abu Talha setelah perjalanan datang, yang pertama kali ditanyakan adalah anaknya, gimana keadaan anak saya? Terus Ummu Sulaim, anak kita sekarang lebih tenang. Yang namanya seorang laki-laki setelah melakukan perjalanan dangu mboten kepanggih istri nih kan nggih ngoten kan jenengan paham piyambak istri nggih paham piyambak. Jadi Ummu Sulaim melayani Abu Talha, menyiapkan makanannya, kemudian melakukan khidmahnya kepada Abu Talha dengan penampilan yang bisa menyenangkan Abu Talha. Abu Talha datang dari perjalanan. Setelah melakukan hubungan suami istri, diceritani anak kita sudah meninggal. Langsung Abu Talha tersebut muring-muring berorang. Gimana? Sampai ngabari saya bahwasanya anak saya yang meninggal ketika saya dalam keadaan junub, itu bagaimana ceritanya itu? Akhirnya pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Talha datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau kabar tersebut disampaikan oleh Anas, didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan diberikan anak lagi. Nah, para jamaah niki Ummu Sulaim totalitas di dalam khidmat kepada suaminipun, totalitas itkon. Jadi pengabdiannya kepada suaminya maksimal, pengabdiannya untuk mendidik anak juga maksimal. Buktinya apa? Nah niki, bukti niki Ummu Sulaim meminta Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan Anas. Tanya-tanya. Terus yang dipikir pripun anak ini ku berkembang dengan baik. Oleh karena itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, langsung disambut Ummu Sulaim. Kemudian ya Rasulullah, Unais khadimuka. Ya Rasulullah, ini anak saya, Anas, Unais. Jadi sebutannya namanya kan Anas, disebut Unais. Ini menunjukkan panggilan kesayangan dalam bahasa Arab, Pak. Cek bahasa Jawa nggih benten malih kan jenengan. Kok mangke jenengan gunakan dalam bahasa Jawa? Ya beda aturannya. Unais khadimuka ya Rasulullah. Unais jadi pelayan jenengan ya Rasulullah. Ya. Akhirnya pun para rawuh Unais jadi pelayan Kanjeng Nabi dan banyak belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cerdas, totalitas di dalam melayani suami sebagai istri, totalitas di dalam mendidik anak sebagai ibu, dan totalitas berbakti kepada Rasulullah Muhammad SAW. Umut jihad, Ummu Sulaim. Lah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Anas ibnu Malik didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma rzuqhu malan, ya Allah berikanlah Anas ibnu Malik harta
wa waladan, dan berikanlah anak, wa barik lahu, dan berikanlah keberkahan untuknya. Di dalam riwayat yang lainnya yang nanti akan kita baca, cuman kita cukupkan. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah harta dari Anas ibni Malik, perbanyaklah anaknya, dan berikanlah keberkahan untuknya. Subhanallah. Jadi didoakan supaya hartane kata. Sama tuh hartane kata, anak sing kata, mboten diwali. Terus kenapa? Rasulullah SAW kalau anak hartanya banyak, anaknya banyak, insya Allah aman, kan ngoten kan? Insya Allah aman. Memang di sisi lain, seseorang tersebut diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah. Maka di sini salah satu faktor harta tersebut itu banyak adalah doa. Rezeki itu dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu faktornya adalah doa. Sebagaimana yang kita sampaikan pada dahulu, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan, tidak ada sebab yang paling besar pengaruhnya untuk kehidupan kita melebihi doa. Terus nyambut damel niku sebab, belajar niku sebab untuk mendapatkan ilmu. Cuman sebab yang paling besar adalah doa. Napa malih doanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jamaah, Anas ibnu Malik punika nalikane Hajjaj ibnu Yusuf mendatangi Basra niku nggadahi keturunan. Keturunane pinten? 120 lebih. Ya enten yugone, enten cucune, sateruse. Anas ibnu Malik tasih enten Pak. Tasih sehat. Umurnya Anas ibnu Malik kan kisaran 94-an tahun. Niku nggadahi anak cucu 120 lebih. Satu RT Pak nggih. Satu RT. 120 lebih. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut tidaklah melainkan kecuali doanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para rawuh, larangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Terus sak nakal-nakali anak kita, sak ndablek-ndableke, jangan sampai kita mendoakan kejelekan. Kenapa? Karena apabila kita doakan kejelekan, bisa jadi doa tersebut bertepatan dengan waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah, kemudian diijabahi oleh Allah. Misal terus saya Mustafa Al-Adawi, an-nahyu 'anid du'ai 'alal abna, larangan untuk mendoakan kejelekan untuk anak-anak. Wahdar asyaddal hadar, dan hati-hatilah dengan kehati-hatian yang lebih. Antada'wa ala abnaika, engkau mendoakan kejelekan untuk anak-anak engkau. Faqad tuwafiqu da'watuka waqtan yustajabu fi du'a, karena kadangkalanya doa engkau tersebut itu bertepatan dengan waktu yang mana doa di dalamnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatustajabu da'watuka, sehingga doamu itu diijabahi oleh Allah. Ala waladika, untuk keburukan anakmu. Fatajni anta akibata, sehingga engkau memetik hasilnya. Jadi jangan sampai kita itu mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita.
sak mokong-mokongnya anak kita, sak bandel-bandelnya anak kita, jangan sampai kita mendoakan kejelekan. Akan tetapi sebaliknya, doakan supaya anak kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslimin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, min hadis Jabir at-Tawil, dari hadis Jabir yang panjang, anna rajulan qala li ba'irihi, ada seorang laki-laki tadi itu yang berkata kepada untanya, sya la'anakallah. Ya, sya niku panggilan untuk untanya tersebut. Hai unta, ya, mudah-mudahan kau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados mendoakan kejelekan untuk untanya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man hadzal la'in ba'irahu, siapa ini yang mencela untanya? Qala ana ya Rasulullah, kata orang tadi, kula Kanjeng Nabi, saya yang mencela unta saya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inzil anhu, sampean itu turunlah dari unta tadi. Fala tashabna bimal'unin, maka hendaknya tidak bersama kita perkara-perkara yang dilaknat atau yang didoakan kelaknatan untuk dia. Jadi jangan sampai benda-benda atau hal-hal yang kita doakan kelaknatan itu bersama kita. Kenapa? Khawatir nanti laknatnya juga mengenai kepada kita, kan gitu kan. Jadi seumpama ini pun kita naik kendaraan misalnya itu, kendaraan pokok rewel, kemudian kendaraan yang tadi itu apa? Dimaki-maki. Mobil ini kurang ajar, nyusan wong terus mobil ini misalnya. Itu bahaya orang. Kenapa? Bisa jadi itu efek dari perkataannya tadi itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa malih didoakan lebih, mudah-mudahan mobil ini hancur misalnya. Nah, ini doakan kehancuran mobil ini jenengan tunggangi. Diijabahi hancur itu bareng. La tad'u ala anfusikum, terus Kanjeng Nabi, janganlah engkau mendoakan kejelekan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan, yang mana kalian itu berdoa tidak bersamaan dengan waktu yang dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yus'alu fiha ta'un fayastajibu lahu. Jadi tidaklah engkau berdoa kemudian bersamaan dengan waktu yang Allah mengijabahi doa-doa, kecuali engkau akan mendapatkan ijabah dari doa-doa tadi. Terus anake mboten semiten nurut, kurang ajar, anak mursal misalnya. Tak doakan sampean niku wis gak usah mulih. Akhirnya pun mboten mantuk kecuali nama kecelakaan misalnya. Langsung nangis. Lesan. Jadi sebandel-bandelnya anak kita, maka kita doakan kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan anak kita itu kan sedikit banyaknya faktor pendidikan kita, barakallahu. Jadi perbuatan anak kita itu sedikit banyak niku ada apa? Campur tangan kita di dalam membentuk karakter anak tadi.
Maka dari itu ya kita doakan kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisani aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya itulah yang menjadikan anak tadi itu menjadi Majusi, menjadikan anak tadi itu menjadi Yahudi, dan menjadikan anak tadi itu menjadi Nasrani. Artinya apa? Pendidikan anak, perkembangan anak itu terpengaruh lingkungan yang ada. Maka para jamaah, entah itu lingkungan di dalam keluarga, entah itu lingkungan di dalam masyarakat, entah itu lingkungan di lembaga pendidikan yang ada. Oleh karena itu, ya kita sebagai orang tua bagaimana? Yang pertama, ketika anak tersebut itu tinggal serumah dengan kita arahkan, kita tanamkan nilai-nilai kebaikan. Kalau dahulu belum ngaji, ya mboten apa. Saiki mumpung sampun ngaji, sampun mengenal sunnah, kita mulai dari awal. Ya. Kita banyak doakan, kita hadirkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita. Kalau anak kita qadar Allah belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cucu-cucu kita. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Mustafa Al-Adawi membuat judul setelah larangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak, beliau membawakan judul Atharus Salahil Walidaini wa a'maliha sholihah ala tarbiyatil abna. Pengaruh kesolehan orang tua dan pengaruh amal soleh orang tua terhadap pendidikan anak. Beliau hafizallah berkata, li salahil walidaini wa a'malihima sholihah azimul athari fi salahil abna. Bahwasanya kesolehan orang tua dan amal-amal soleh yang mereka lakukan itu memiliki pengaruh yang besar fi salahil abna, di dalam kesolehan anak-anak. Wa naf'uhum fid dunya, dan kesolehan tersebut memiliki pengaruh terhadap wa naf'ahum fid dunya, memberi manfaat untuk mereka di dunia. Bal wa fil akhirah kadzalik, bahkan memberikan pengaruh kebaikan untuk kehidupan akhirat mereka. Terus kesolehan orang tua, amal soleh orang tua itu memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kesolehan anak. Wa kadzalika falil a'malis sayyi'at wal mubiqat allati yaqumu bihal aba wal ummahat atharun sayyi'un ala tarbiyatil abna. Begitu pula amal-amal jelek dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu itu memiliki pengaruh yang jelek untuk pendidikan anak. Wa hadhil athar ala tarbiyatil abna ta'ti min wujuhin, dan pengaruh amal soleh terhadap pendidikan anak tersebut itu dari berbagai macam sisi. Yang pertama para jamaah, barakatu hadhil a'mali sholihah
wa mujazatullahi subhanahu wa ta'ala biha. Pengaruh tersebut itu merupakan keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua tersebut atas amal soleh yang mereka lakukan. Wa kadzalika syu'ul a'mali sayyi'ah. Begitu pula amal-amal jelek itu memberikan dampak kejelekan. Fantikamullahi subhanahu wa ta'ala min fa'ilihi wa uqubatihi alaihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada amal-amal jelek tadi itu sebagai balasan, sebagai petaka atas amal jelek yang mereka lakukan. Faqad takunu suwarul mujaza wal ithaba awil intiqam wal hukuma mutamattsila fil abna. Bisa jadi balasan yang dilakukan oleh Allah tersebut itu terjadi untuk anak-anak kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal jelek kita dengan kita tersebut mendapatkan kesusahan pada anak kita. Ya, terus Allah membalas setiap kejelekan kita dengan cara Allah menjauhkan anak kita dari kesolehan. Atau mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal kebaikan kita dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan anak kita untuk mendapatkan kesolehan dan hidayah dari Allah. Terus kan niki kula lan panjenengan sedaya sepakat para rawuh. Amal jelek itu pasti dibalas oleh Allah. Amal baik juga pasti dibalas oleh Allah. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, dia akan melihat balasannya. Dia akan melihat amalan tersebut dan balasan dari amalan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun kejelekan tadi, dia akan melihat kejelekan tadi dan balasannya. Ini kaidah di dalam Al-Qur'an itu pun kekuatannya. Amal soleh itu pasti dibalas dengan kebaikan, kemaksiatan itu pasti dibalas dengan azab, dengan kesusahan. Ini kan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ini banyak sekali itu kan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Qur'an itu banyak menjelaskan tentang ada sebab, ada akibat. Kalau orang baik pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau orang itu jelek penuh maksiat pasti dibalas dengan kejelekan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedanten kurang seberapa memperhatikan dengan kaidah-kaidah demikian. Jadi amal baik pasti dibalas dengan kebaikan. Amal jelek pasti akan dibalas dengan kejelekan. Dan balasan tersebut bisa langsung terhadap diri kita, bisa langsung untuk anak keturunan kita, bisa langsung terhadap keluarga kita. Monggo pilih mana adzan diri. Terus para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
faqad takunu suwarul mujazat wal isabah awil intiqam wal uquba mutamathilatan fil abna. Bisa jadi balasan kebaikan yang amal yang kita lakukan, ganjaran yang dari amal yang kita lakukan itu diberikan untuk anak kita atau terjadi untuk anak kita. Wa kadzalika al-intiqam wal uqubah, bisa jadi balasan atas perbuatan jelek kita tersebut itu diarahkan oleh Allah ke anak-anak kita. Imma biislahihim wa hifdhihim wa tawallihim wa sa'ati rizqihim wa afiatihim. Balasan kebaikan dari amal yang kita lakukan itu bisa berubah. Allah memperbaiki anak-anak kita, Allah menjaga anak-anak kita, Allah meluaskan rezeki anak kita dan memberikan kesehatan untuk anak kita. Sebaliknya pula bisa jadi balasan kemaksiatan yang kita lakukan tersebut terjadi untuk anak-anak kita dengan cara Allah menjauhkan anak kita dari kebenaran. Begitu pula Allah menurunkan musibah untuk anak kita, anak sakit atau anak mendapatkan berbagai macam permasalahan. Ini disebabkan pengaruh jelek dari amal jelek kita atau perbuatan maksiat kita. Idzan falyukfir walidani minal a'mali sholihah. Sehingga oleh karena itu hendaknya kedua orang tua itu memperbanyak amal soleh. Fa atharu dzalika yan'akisu 'alal abna. Maka efek dari amal soleh tersebut akan kita dapati terhadap anak kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan kejadian Nabi Khidir alaihissalam, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang hampir rubuh tadi kemudian saya bangun, kata Nabi Khidir, fakana li ghulamaini, rumah itu, tembok tersebut itu milik dua anak yatim fil Madinah, di kota. Wa kana tahta kanzul lahum, dan di bawah tembok tadi, di bawah rumah tadi itu ada harta peninggalan dari bapak mereka. Wa kana abuhuma sholihah, dan dahulu sebelum meninggal kedua bapak ibu mereka itu orang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan supaya kedua anak yatim tadi itu tumbuh dewasa dan mereka bisa mengambil harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Rahmatan mir rabbik, ini intinya sebagai rahmat dari Tuhan engkau. Para bapak ibu ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah niku mboten tilem bilih menawa kula lan panjenengan sedanten niku beramal saleh sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah niku mboten tilem, pasti membalas amal kebaikan kita, pasti membalas amal saleh kita. Pun mboten khawatir apabila kita meninggal kemudian anak kita itu masih kecil-kecil, pun mboten khawatir. Sing penting kula lan panjenengan sedanten amal saleh, ikhlas dhateng Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengaturnya. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Angel kan? Saya kepikiran anak 5 siapa ya nanti yang ini? Kepikiran.
Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan setiap anak rezekinya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan suami istri rezekinya masing-masing sampun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kula lan panjenengan sedanten niku namung qasim, namung membagi rezeki yang diberikan oleh Allah untuk anak-anak kita. Oh, sampean sakmene nah. Sampean sakmene. Allah mu'ti. Allah yang memberi rezeki. Cuma kadang-kadang kita enggak sadar mau. Kadang-kadang kita lupa saja. Dados innama ana qasim wallahu mu'ti, terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang ilmu, begitu pula di dalam bab ini bisa. Allah yang memberikan rezeki. Adapun saya itu cuma membagi. Jadi kalau anaknya 5, Allah yang memberi rezeki anak tersebut. Adapun kita, tugas kita membagi. Oh, ini bagian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Innama ana qasim wallahu mu'ti, terus ini. Saya itu hanya pembagi saja. Yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu warisan yang paling baik untuk anak-anak kita adalah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, basi kula lan panjenengan sedanten urip, kita saged ta menjamin rezeki anak istri kita niki. Saged napa mboten? Mboten saged. Basi meskipun kita itu bekerja dari pagi sampai malam, mboten 13 dina niku. Mboten saged kula lan panjenengan sedanten jamin rezeki anak kita. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggal, rezeki anak-anak kita masih ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus sebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquh. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan pernah mati sampai rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu habis. Jadi orang di dunia itu tidak akan mati sampai rezeki mereka habis. Cek pun telas dipendhet oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila menawa dereng telas kirang 7.000 ngoten nggih. Nggih mboten pecah-pecah. Sik nggih ngoten. Kurang 7.000 Gusti Allah. Mboten pecah. Kenapa? Karena rezeki tersebut sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqah. Jiwa itu tidak akan bisa meninggal sampai rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Fa ajmilu fit talab. Maka perbaikilah cara mencari rezeki. Khudil halal wa da'il haram. Ambillah rezeki dengan cara yang halal, tinggalkan rezeki dari cara yang haram. Pun dijamin, pun boten khawatir. Cuman apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu berusaha. Jadi berusaha berdoa. Adapun hasil berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faqad marra Musa ma'al Khidri alaihi assalam ala ahli qaryat fatalaba min ahliha ta'ama fasalu ahla haqqad dhaif. Maka di dalam kisah tersebut Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Nabi Khidir alaihissalam melewati sebuah desa dan mereka tersebut itu meminta supaya penduduk desa tadi itu menyambutnya. Yang namanya ada tamu disambut. Niku sampun enten sejak
zamani Nabi Musa alaihissalam. Enten tamu niku disambut. Pramila syarat punika enten dateng Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah niki Nabi Musa alaihissalam melewati suatu desa bersama malaikat, bersama Nabi Khidir, itu meminta kepada penduduk desa untuk dijamu. Karena apa? Tamu itu memiliki hak untuk dijamu. Fa'abau ayyudhayyifuhuma, akan tetapi penduduk desa tadi tidak mau menjamu mereka berdua. Fawajada fi hadhil qaryah jidaran ma'ilan, maka kedua orang tadi, kedua nabi tadi di desa tersebut menemukan ada dinding yang hendak rubuh. Fa'aqama Khidir, kemudian Nabi Khidir mendirikan bangunan tadi. Kemudian Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadta 'alai ajra." Wahai Nabi Khidir, kalau jenengan purun, jenengan minta imbalan dari perbuatan ini. Fakana min jawab Khidir li Musa, adapun jawaban Nabi Khidir kepada Musa sebagaimana tadi. Wahai Musa, saya enggak mau minta balasan dari penduduk desa. Adapun kenapa saya itu memperbaiki dinding ini, itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan saya memperbaiki dinding ini? Karena di bawah dinding ini ada harta karunnya. Dan harta karun ini milik anak yatim. Allah memerintahkan saya disebabkan kesolehan orang tuanya. Terus Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk menolong yatim tadi disebabkan kesolehan orang tuanya pertama. Nah kita apabila kita tersebut itu berbuat baik, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mampu menolong anak-anak kita meskipun kita jauh dari anak-anak kita. Meskipun kita sudah meninggal misalnya, Allah Maha mengetahui bagaimana cara menolong anak kita. Allah lebih paham. Allah lebih mengetahui mana cara yang terbaik untuk menolong anak-anak kita. Caranya apa? Amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fandur kaifa hafizallahu Subhanahu wa taala amwalal aitam wa kanzal aitam bisalahil abna bisalahil aba. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim tadi, menjaga warisan anak yatim tadi disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Wa hal tadhunna aw ta'taqid anna hadzal kanzu wa hadzal mal alladhi hafizallahu jumya minnal haram. Apakah kalian mengira bahwasanya harta ini, warisan ini yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaganya itu dihasilkan dari perkara yang haram? Enggak. Kallah, tidak. Famin muqtadiyati salahil abi annahu la yajma' hadzal mala illa min halal. Karena termasuk konsekuensi dari kesolehan orang tua tadi, dia mengumpulkan harta ini dari perkara yang halal, tidak dari perkara yang haram. Wa idzan fa hafidallahu lahu liqauni minal halali kadzalik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjaga harta tadi karena harta tadi itu harta yang halal. Terus para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang haram sebanyak apapun harta tadi, kalau keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan mudah hilang.
Jadi meskipun harta itu banyak, sebanyak apapun harta tadi, kalau keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manfaatnya, Saudara. Ketika kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, kemudian keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anak kita sakit-sakitan. Sehingga apa? Setiap minggu tersebut datang ke rumah sakit. Kula niku enten biasanya tiang niku curhat datang masjid ngoten. Curhat datang masjid. Saya itu sangat apes, diberikan keapesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak saya itu 3 orang. Yang ini ku sugih, mboten masih tak tahu nggih, masih lintune. Yang ini ku sugih, nggadahi bangun toko niku nggih kathah. Yugone 3 niku para orang. Mboten enten sen napa sempurna. Semuanya cacat mental. Jadi setiap minggu niku mengeluarkan uang jutaan untuk rehab. Sampai tiang ini dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya masih dalam keadaan demikian. Ya, karena salah satu faktornya dahulu dia tersebut itu menggunakan jimat-jimatan. Jadi ketika bekerja menggunakan jimat-jimatan, sugih. Akan tetapi apa? Keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat para sahabat dari kalangan Ansor maupun Muhajirin, sahabat-sahabat perempuan, ketika suami mereka itu bekerja, mereka itu berwasiat kepada mereka, ya fulan wa iyyaka wa kasbal haram, wahai suamiku, hindarilah mencari harta dengan cara yang haram. Fa inna nasbir al-ju' wa la nasbir ala nari jahannam. Sesungguhnya kita bisa bersabar untuk menahan rasa lapar. Wala nasbiru ala nari jahannam. Akan tetapi kita tidak bisa bersabar menahan panasnya api neraka. Terus ibu-ibu mengingatkan suaminya, hati-hati sing halal mawon. Kata halal alhamdulillah. Kedik halal disyukuri supaya ditambah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dampak kesolehan orang tua itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak keturunannya. Wa qaulullahi tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya takut orang-orang apabila mereka itu meninggalkan keluarga yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keluarga tadi. Nanti keluarga saya siapa yang urus? Nanti keluarga saya siapa yang ngopeni? Falyattaqullah, maka hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya dia itu mengucapkan perkataan yang baik. Yuwaddihu sila bainal qawli sadidi fi sya'nil aitam wa inkisafi wa ikasi athari dzalika ala dzurriyyatir rajul. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hubungan antara ucapan yang baik terhadap anak-anak yatim dengan
asar pengaruh terhadap keluarga seorang laki-laki tadi. Terus para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya takut orang-orang yang khawatir meninggalkan keluarga yang lemah. Mereka khawatir atas keluarga mereka, yaitu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah menjaga keluarga mereka. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya mereka itu mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak yatim. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap anak yatim termasuk ketaatan. Memberikan mereka rezeki termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ketaatan tadi dengan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mboten tilem sebenarnya. Terakhir niki, fa'alaika ayyul ab wa anta ayyatuhal maka hendaknya kalian wahai ibu dan bapak bitaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil qaulis sadid, dengan mengucapkan kata-kata yang enak untuk didengar, wa khassatan fi sya'nil aitam, lebih khusus lagi terhadap anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu kan kadang-kadang karena kurang perhatian, kemudian mereka tersebut itu berbuat salah, kemudian dicaci oleh orang. Waliyadzubillah. Fa idza ra'aita man ya'kul amwalahum aw yahutsu ala dzulmihim, maka apabila kalian itu melihat ada orang yang memakan harta anak yatim, atau mereka itu berusaha untuk mendolimi anak yatim tersebut, ya bakhashum huquqahum wa asya'ahum, mereka menahan hak-hak anak yatim, fakum wa qul kalimatas sadidah mubtaghiyan biha wajh Allah, maka bangkitlah, berdirilah, nasihati orang yang berbuat zalim kepada anak yatim tadi dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil kalimatus sadidatu minka yarfa'ullahu biha dzulma, maka dengan ucapan atau kata-katamu yang baik tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedzaliman terhadap anak yatim tadi. Fayuhiqqullahu bil haqqo wa tabqa li ahbadika man ba'daka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya dan membalas kepada diri kalian dengan cara menjaga anak-anak kalian dan cucu-cucu kalian. Tumiyam sajjalatun musattara fi sahaifika yaumal qiyamah. Dan ini yang penting. Dan apa yang kau lakukan tersebut itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan amal kita. Terus para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih menawa kula lan panjenengan sakniki niku jaga anak yatim, berbuat baik dengan anak yatim. Insyaallah pilih menawa kula lan panjenengan sedanten niku dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana caranya. Kita enggak tahu. Entah niku Allah Subhanahu wa taala membukakan hati seseorang untuk menjadi bapak dari anak-anak kita. Hanya ngoten. Saumpami anak jenengan 6 ngoten ya. Anak jenengan 6 jenengan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kinten-kinten enten tiyang jaler sin purut maju napa mboten? Anak enom maneh. Awang-awangan ngoten. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan hati seseorang, mboten enten sing bakal nolak. Mbak si anak jenengan sedoso kali dosa, bila menawa Allah sampun kersa, Allah kepingin menjaga anak keturunan kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya.
Mudah-mudahan yang kita baca pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun antum sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pertanyaan kami persilakan. Monggo. Pripun? Nggih. Nggih. Terus para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu itu merupakan kewajiban. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendika man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka di sini para rawuh, hadis tersebut bersifat umum. Boten enten aturan main yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka apabila ada perintah yang bersifat umum, tidak ada batasan syariat yang membatasinya, maka di sini dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Adapun memang secara umum kalau memuliakan tamu tersebut, memang apabila tamu itu datang dari jauh itu 3 hari. 3 hari. Cuman bagaimana cara memuliakannya itu disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Contoh misalnya pun tamu niku kan nggih macam-macam. Enten sing dugi tebing misalnya pun dugi Jakarta tamu datang jenengan. Maka di sini memuliakan tamu tersebut dengan menyiapkan tempat tinggal misalnya pun ya. Ya meskipun kalau kamar rumah kita nggak ada tempat tinggalnya, ya mungkin dikontrakan sebelah atau ada tetangga yang tempatnya kosong. Ini pemuliaan atau masjid. Sunnah mriki sunnah. Ini memuliakan tamu. Kenapa? Karena dari jauh. Kan kadang-kadang tamu nih tamu tetangga biasa maksudnya. Tetangga kampung bertamu. Apakah disiapkan tempat tinggal juga? Boten, disesuaikan dengan adat. Kalau tamu nih tanggi biasa dimuliakan dengan air putih, kemudian gorengan atau pripun cendol. Disesuaikan dengan kebiasaan. Adapun batasannya tadi itu, kalau memang dari jauh, memang kita diperintahkan untuk memuliakan 3 hari. Kalau 3 hari tersebut itu belum pulang, maka ini hukumnya sunnah untuk apa? Betul wajib balik. Betul wajib sunnah. Mungkin tamu dekat misalnya buat ya, nggak pengen seminggu, maka ini tetap. Cuman pun betul wajib. Tamu nih ngoten kedafan. Jatah saya cuma 3 hari. Hari keempat, hari kelima cari kecuali minta kerelaan teman. Monggo pilih menanten malih. Nggih. Mendoakan. Kalau kita misalkan kita doa ke ustaz atau ke orang tua itu batas apa ya? Untuk mendoakan agar itu boleh berlaku untuk tadi ya. Karena kita minta doa kepada orang sepuh atau orang tua atau juga untuk ustaz kiai itu boleh. Yang kedua terkait dengan batasan yatim usia berapa yang kita perhatikan, apakah memang sampai usia balik atau seperti apa sebelum dia bekerja tadi. Dados para jamaah meminta doa tersebut itu diperbolehkan ya. Jadi yang lebih baik tadi itu kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta doa itu boleh, tetap boleh ya. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Umar bin Khattab
izin datang Kanjeng Nabi untuk berangkat umroh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, ya ukhayya la tansa min solihi du'aiku. Wahai saudaraku, jangan lupa ya doakan kebaikan untuk kita. Jadi meminta doa kepada orang lain, saudaranya itu boleh. Lebih-lebih lagi apabila saudara tersebut itu dikenal dengan kesolehannya. Akan tetapi hal tersebut jangan sampai membuat diri kita enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus napa niku? Minta doa mawon mboten purun doa piyambak. Gampang nanti tak sangon ya. Salam templek terus doakan. Niki enggak tepatnya. Begitu pula orang yang mendoakan, jangan sampai apa? Dia mendoakannya tadi itu apa? Yo gara-gara tadi itu. Gara-gara ya karena apa? Kalau dia mendoakan gara-gara faktor tadi itu, maka doanya pun boten karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda bila menawa enten tiang niku mendoakan kita karena kerelaan mereka, karena hubungan dekat dengan kita. Maka terasipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Ummi Darda bahwasanya tidaklah seorang muslim tadi itu mendoakan muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan muslim tadi, illa yaqulu lahul malak walaka bimithli. Engkau mendapatkan seperti doa yang engkau minta untuk saudaramu tadi. Jadi kita mendoakan orang lain misalnya pun nopo mawon doa, maka di sini malaikat mendoakan kita juga. Walaka bimithlih, mudah-mudahan engkau mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan tadi itu. Makanya perbanyak doakan untuk orang lain supaya apa? Malaikat berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau juga mendapatkan sebagaimana yang kau doakan. Nah, adapun meminta doa kepada orang tua para jamaah niki lebih ditekankan lagi ya. Jadi meminta doa kepada orang tua, meminta keridhaan orang tua niki sangat perlu ditekankan ya. Mboten enten tiyang itu orang itu yang paling ikhlas mendoakan kita kecuali orang tua kita. Doa itu ikhlas. Kenapa? Karena menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Kalau saya pribadi sejak SMA itu kalau mau ujian itu bingung-bingung ini mesti nelpon ibu kula. Bu, sampai doakan Bu ya. Kebetulan saya dahulu kan mondok waktu SMA itu dari SMP-nya dari umum barang. SMP-nya umum, SMA-nya itu jurusan agama, langsung gundul sedanten. Kalau ujian itu cenut, bagaimana ini? Bingung gula nih. Ya itu cuma doa, meskipun ya dapat 20, alhamdulillah. Dari 100 dapat 20. Nate usul fikih dapat 20. Waktu kelas 1 SMA tak seiling gula itu. Nilai yang tidak pernah terlupakan bagi saya. Cuman alhamdulillah ketika proses belajar kelas 1 SMA dapat nilai 20, dapat 5, dapat 4. Alhamdulillah kelas 3 ranking 1. Doa orang tua itu. Doa orang tua. Sampai saat ini saya minta doa kepada orang tua saya, khususnya ibu saya. Waktu di Libya Jakarta sana juga ketika menghadapi permasalahan-permasalahan nilpun doa. Bahkan sampai sekarang saya ngajar di Libya Surabaya ini kadang-kadang kalau ada ada permasalahan kok nggak nyaman, minta doa kepada orang tua. Jadi tidak ada orang yang paling ikhlas mendoakan diri kita melebihi orang tua kita. Yang kedua selanjutnya istri kita mungkin ya. Yang paling ikhlas itu orang tua ya. Atau mungkin sama, wallahu taala alam. Cuma yang paling ikhlas
Doa tanpa imbalan yang tulus itu orang tua. Maka di sini kita meminta doa untuk orang tua, kepada orang tua. Yang kedua berkaitan dengan anak yatim. Para jamaah, yatim tersebut itu batasannya sampai dia itu usia balik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi ujilah anak yatim tadi itu ketika dia itu balik atau hendak menikah. Maka di sini ketika anak yatim itu balik, maka sisi keyatimannya tersebut itu sudah hilang. Cuman dia masih dalam kategori membutuhkan bantuan, tergolong orang miskin, orang lemah. Ini tetap, cuman ketika dia itu sebelum balik, maka ini perlu untuk lebih diperhatikan. Jadi anak yatim yang belum usia balik itu lebih untuk diperhatikan, jangan sampai kita mendolimi mereka. Karena apa? Balasannya kan benten. Terus adapun kalau sampun balik, dilarang untuk mendolimi, dilarang. Cuman apa? Dosanya tersebut itu dirinya. Terus batasan yatim niku sampai balik, sampai mereka itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun apabila mereka sudah balik dan masih membutuhkan bantuan, maka ini tergolong sebagai du'afa atau miskin. Wallahu taala alam. Sampun nggih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.